Kami ajak Anda untuk ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk melihat langsung bagaimana situasi rapat terbatas oleh pemerintah Kabinet Merah Putih. Bersama rekan kami ada produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri di lokasi. Selamat sore Nabila, apa yang bisa Anda highlight hingga sore ini? Apakah Anda menyinggung soal wacana penurunan PPN 8%? Ya, selamat sore Heranov. Hari ini memang Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memimpin sejumlah rapat terbatas. Salah satunya ini adalah di bidang ekonomi. Tadi menteri-menteri di bidang ekonomi seperti Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Menteri Investasi Rosan Ruslani, kemudian ada juga tadi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merapat ke Istana. Dan baru saja beberapa waktu yang lalu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, pemerintah ini juga melalui Menko bidang perekonomian dan juga Menteri Keuangan mengumumkan sejumlah program paket ekonomi ataupun stimulus ekonomi untuk tahun 2025 dan beberapa diantaranya juga akan dilanjutkan pada tahun 2026 mendatang. Sementara terkait pertanyaan Anda, Heranov, soal penurunan PPN di bawah 8%, tadi ini tidak turut disinggung baik itu oleh Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto ataupun oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pada saat kami tanyakan langsung ke Menko bidang perekonomian setelah menyampaikan keterangan persnya juga, Erlangga mengaku hal tersebut hingga saat ini belum dibahas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi ada sejumlah program paket ekonomi yang bisa di-highlight dari yang disampaikan baik itu oleh Menko bidang perekonomian dan juga Menteri Keuangan RI pada siang hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta, ialah adanya program 8+4+5 atau 17 program paket ekonomi yang juga disiapkan oleh pemerintah Prabowo Subianto, begitu ya. Ini 8 program paket ekonomi ini merupakan akselerasi program di tahun 2025, diantaranya yang tadi juga sudah diputarkan, begitu ya. Pemerintah berencana memberikan program magang bagi lulusan perguruan tinggi, ini khususnya para lulusan yang fresh graduate maksimal 1 tahun, begitu ya, yang menyasar sekitar 20.000 penerima manfaat, di mana para lulusan perguruan tinggi ini akan kemudian menerima uang saku selama 6 bulan setara dengan UMP ataupun upah minimum provinsi, yakni sekitar 3,3 juta rupiah selama 6 bulan, dan pemerintah menggelontorkan dana sekitar 198 miliar rupiah untuk program magang ini sepanjang tahun 2025 sendiri, Heranov. Selain itu juga pemerintah memberikan bantuan pangan ataupun bansos itu sendiri selama 2 bulan terhitung bulan Oktober dan juga November, yang menyasar sekitar 18,3 juta kelompok penerima manfaat, yang nantinya akan digelontorkan dana sekitar 7 triliun rupiah selama 2 bulan ini, Heranov, dibagikan sebanyak 10 kg beras selama 2 bulan Oktober dan juga November untuk 18,3 juta kelompok penerima manfaat. Dan apabila selama 2 bulan, yakni Oktober dan juga November, dana yang kemudian disiapkan sebesar 7 triliun tersebut belum optimal diserap ataupun belum sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat, ini akan diperpanjang hingga bulan Desember mendatang. Itu pula yang tadi sudah disampaikan oleh Menko bidang pangan Zulkifli Hasan sebelum ia mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain adanya bantuan pangan, 8 program paket ekonomi ini juga menyangkut beberapa hal, Heranov, diantaranya bantuan iuran JKK dan juga JKM bagi para pekerja bukan penerima upah ataupun BPU, yakni bagi para pengemudi ojek online, ojek pangkalan, supir, kurir, logistik, ini akan mendapatkan diskon sebesar 50% dari iuran JKK ataupun JKM yang biasa dibayarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Dan ini ditargetkan akan menyasar sekitar 731.000 orang, Heranov. Selain itu juga ada program manfaat layanan tambahan, kemudian pada
padat karya tunai ataupun cash forward, kemudian percepatan deregulasi PP 28, serta ada pula program perkotaan di mana Provinsi DKI Jakarta ini akan menjadi pilot project dari program stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintah tersebut. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 4 program paket ekonomi yang akan dilanjutkan di tahun 2026 mendatang, serta ada 5 program paket ekonomi penyerapan tenaga kerja. Ini yang juga menarik untuk kita highlight dan juga cermati bersama, Heranov, di mana memang penyerapan tenaga kerja, kemudian juga lapangan pekerjaan menjadi hal yang kemudian dinantikan oleh masyarakat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu sendiri. Dan tadi dalam keterangan persnya, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan sejumlah program-program yang disiapkan oleh pemerintah, program paket ekonomi untuk penyerapan tenaga kerja tersebut, diantaranya adalah program Koperasi Desa Merah Putih yang sebenarnya sudah diluncurkan beberapa waktu lalu, yang disebut-sebut oleh pemerintah ini akan menyerap setidaknya 681.000 orang, dan bahkan hingga Desember ditargetkan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 1 juta orang itu sendiri. Sementara Kampung Nelayan Merah Putih ini juga ditargetkan akan menyerap hingga 8.645 tenaga kerja, serta akan adanya revitalisasi tambak pantura, modernisasi kapal nelayan, serta perkebunan rakyat yang diharapkan akan menyerap sejumlah tenaga kerja di berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di berbagai kota di Indonesia itu sendiri. Dan yang juga menarik dalam keterangan persnya tadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyampaikan bagaimana usulan program paket ekonomi penyerapan likuiditas sebesar 200 triliun rupiah yang sebelumnya sudah disalurkan dari pemerintah kepada sejumlah bank himpunan milik negara ataupun himbara itu sendiri, himpunan bank milik negara maksud saya. Ini diantaranya adalah usulan menyerapan likuiditas untuk kredit program perumahan, kemudian juga program perluasan kesempatan kerja di sektor kelautan dan juga perikanan. Tadi dalam sesi tanya jawab juga ada sejumlah hal yang menarik, Heranov. Bagaimana kemudian Menkyu Purbaya ini ditanya oleh rekan-rekan pers bagaimana penyaluran 200 triliun rupiah terhadap bank himbara tersebut, apakah dana tersebut akan ditambah lagi dalam waktu dekat atau seperti apa, apakah akan disalurkan selama 6 bulan atau seperti apa mekanismenya. Dan kemudian dijawab oleh Menkyu Purbaya, ini memang hingga saat ini belum ada agenda untuk menambah lagi likuiditas di luar 200 triliun rupiah yang sudah disalurkan pemerintah kepada sejumlah himbara tersebut, karena menurut pengakuan Menkyu Purbaya saat ini sejumlah direktur utama himbara ataupun bank-bank milik negara ini bahkan sedang kebingungan bagaimana untuk menyerap dana sebesar itu, begitu ya, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Dan tadi disampaikan juga oleh Menkyu Purbaya agar ini bisa menjadi kerja bersama-sama, tidak hanya pemerintah tapi juga bank-bank milik negara yang kemudian bisa memanfaatkan dana likuiditas yang kemudian diberikan sebesar 200 triliun rupiah tersebut untuk kemudian disalurkan ke sejumlah program-program, salah satunya juga program unggulan pemerintah seperti program perumahan dan lain sebagainya. Hingga saat ini rapat terbatas oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah menteri juga masih dilaksanakan. Informasi terakhir yang kami dapatkan ini di dalam masih ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan baru saja beberapa waktu lalu ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta. Kami akan terus mengupdate kembali ke Anda, Heranov. Terima kasih untuk kolaborasi yang cukup banyak komprehensifnya dari Anda untuk statement di sana pada sore. Terima kasih Nabila, selamat sore.